Alright guys, let's continue our lesson. So today we're on day 7 dan materinya nanti akan membahas tentang adverb atau kata keterangan ya. Dan adverb ini nanti akan mengakhiri kelas kata, teman-teman. Jadi ini bisa dibilang ini adalah kelas kata terakhir yang akan kita pelajari seperti itu. Jadi langsung saja. Jadi kata keterangan atau adverb ya, itu secara bentuk atau bentuknya itu ada dua jenis ya, teman-teman. Ada yang keterangan itu bentuknya murni keterangan. Jadi memang kata itu kalau kita cek di kamus ya memang kelas katanya adverb gitu ya. Ada juga keterangan itu yang dibentuk dari kelas kata lain yaitu preposisi. Seperti misalnya in, seperti misalnya on, at, for, with, without, despite, in spite of, dan seterusnya. Nah itu preposisi ya. Nah preposisi itu fungsinya cuma satu di dalam kalimat yaitu merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, kata setelahnya itu biasanya adalah objek dari preposition ya, teman-teman, atau object of preposition. Nah, objek itu dibuatnya kalau nggak dari kata benda, ya dari kata ganti. Seperti itu. Hello, tes tes. Suara saya macet-macet, teman-teman, di semuanya atau di Miss Ya, Indah saja. Syah. Aman ya, berarti? Oke, kalau aman berarti maksudnya kalau cuman macet-macetnya di Miss Indah artinya koneksi atau device-nya Miss Indah, oke? Tapi kalau misalkan macetnya di teman-teman yang lain semuanya, berarti koneksi saya. Nah, di yang lain clear ya, Miss Indah? Mungkin bisa relock atau bisa ganti koneksi seperti itu. Oke, lanjut ya, teman-teman. Jadi saya ulang lagi, keterangan itu bentuknya ada dua. Kalau di dalam kalimat, dia bisa yang bermurni atau berbentuk asli dia kata keterangan. Kalau dicek di kamus, memang kelas katanya adverb atau keterangan. Ada juga keterangan itu dibuat dari preposition. Nah, preposisi itu aturannya adalah setelahnya harus ada kata benda atau kata ganti sebagai objek yang nantinya akan dirubah menjadi keterangan. Oke, jadi preposition noun itu adalah keterangan. Nah, kecuali satu preposisi, teman-teman. Ada preposisi itu yang boleh diikuti verb satu, yaitu preposisi to. Nah, tapi sama aja, to verb satu itu anggap sebagai keterangan. Gitu ya. Nah, untuk contohnya, misalnya adalah adverb of place atau keterangan tempat ya, teman-teman. Contohnya di situ, kalau yang asli dari keterangan atau kalau kita cek di kamus memang itu adverb ya, yaitu here artinya di sini, there artinya di sana, upward artinya ke atas, downward artinya ke bawah, outside artinya di luar atau keluar gitu ya, inside artinya di dalam atau ke dalam juga bisa, somewhere artinya di suatu tempat dan masih banyak lagi ya. Nah, sedangkan keterangan tempat yang dibentuk dari preposition plus noun contohnya adalah at home, di rumah, at school, di sekolah, at the hospital, di rumah sakit, in a room, di sebuah ruangan, near the lake, dekat danau itu, over the hill, di atas bukit itu dan masih banyak lagi ya. Nah, itu kok contoh dari keterangan tempat, teman-teman. Kemudian berikutnya ada contoh dari keterangan waktu, ya. Nah, contohnya kalau yang asli murni keterangan itu ada yesterday artinya kemarin, tomorrow artinya besok, now artinya sekarang, already artinya sudah dan masih banyak lagi. Nah, kemudian berikutnya yang berbentuk preposition plus noun untuk keterangan waktu contohnya ada at night artinya di malam hari. In 1907 artinya di tahun 1907. During World War II, selama Perang Dunia II, dan masih banyak lagi ya. Nah, berikutnya ada adverb of manner atau keterangan cara ya, teman-teman. Ada yang bentuknya murni, contohnya adalah warmly dengan ramah, beautifully dengan indah atau dengan elok, swiftly dengan cepat, dan masih banyak lagi ya. Nah, contoh yang berbentuk prepositional noun, contohnya adalah on foot dengan berjalan kaki, with a knife dengan pisau, like wind seperti angin, dan masih banyak lagi ya. Kemudian berikutnya ada adverb of probability atau keterangan kemungkinan, caranya kita bilang mungkin atau peluang gitu ya, keterangan peluang, caranya kita bilang mungkin. Nah, kalau yang asli keterangan itu ada likely artinya mungkin, definitely artinya pasti, unlikely artinya tidak mungkin, dan masih banyak lagi ya. Bedanya quickly dan fast. Oke, bedanya quickly sama fast, teman-teman. Oke, saya tulis pakai ini ya.
Nah, quickly itu kelas katanya udah pasti satu, ya, yaitu keterangan dan lebih tepatnya adverb of manner tadi sebelumnya tadi. Karena dia berakhiran dengan, sorry kok, maaf teman-teman, adv, adverb ya. Nah, sedangkan fast itu punya dua kelas kata, ya, dia punya adjektif, jadi kata sifat, materi kemarin, dan juga dia bisa jadi adverb. Bedanya di arti nanti ya. Kalau fast yang kata sifat artinya yang cepat. Kalau kalau fast yang adverb artinya dengan cepat. Sama sinonim dengan quickly. Seperti itu. Nah, itu hanya masalah vocab ya, teman-teman. Jadi fast itu bisa kata sifat, contohnya the car is fast misalnya. Mobil itu sangat cepat. Nah, tapi juga fast itu bisa jadi keterangan. Contohnya, the car runs fast. Mobil itu berjalan dengan cepat atau melaju dengan cepat. Nah, dengan cepat di situ sebagai keterangan menjelaskan kata kerja melaju. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian kembali lagi keterangan peluang tadi ada likely artinya mungkin, definitely artinya pasti, unlikely artinya tidak mungkin dan masih banyak lagi. Sedangkan yang dibuat dari preposition plus noun contohnya adalah in all likelihood artinya mungkin, without a doubt artinya pasti dan masih banyak lagi ya. Nah, ini hanya masalah vocab aja. Nanti kalau misalkan diartikan kok ada yang artinya mirip caranya bilang mungkin, nah berarti itu adalah keterangan gitu aja. Kemudian ada adverb of negation. Ya, negation itu caranya kita bilang bukan atau tidak. Nah, yang murni itu pakainya not, yang tidak murni atau yang dibuat dari preposition plus noun itu adalah by no means. Itu juga artinya tidak, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian adverb of degree atau intensity. Jadi keterangan tingkatan atau intensitas ya, caranya kita bilang sangat dan teman-temannya itu. Nah, yang murni keterangan itu contohnya very, sangat ya, fairly, agak, more, lebih, most, paling, enough, cukup, dan masih banyak lagi. Kemudian bentuknya, maksud saya yang bentuknya preposition plus noun, itu contohnya ada to a high degree, artinya sangat. To some extent, artinya agak. Dan masih banyak lagi. Ya. Berikutnya ada adverb of frequency, keterangan frekuensi atau seberapa sering gitu ya, teman-teman. Nah, bentuknya yang murni itu kita punya never, tidak pernah. Rarely, jarang. Atau sinonim-sinonimnya itu ya, misalnya seldom, hardly, barely, dan seterusnya itu. Sometimes artinya kadang-kadang, usually artinya biasanya, always artinya selalu, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, yang dibentuk dari preposition plus noun contohnya adalah on a regular basis. Atau diartikan biasanya gitu aja. Kalau sebenarnya kata per kata kalau diartikan pada eh, tempo yang pada tempo yang teratur gitu. Nah, tapi kan gak enak kalau diartikan kata per kata. Jadi kita bilang aja biasanya. Kemudian from time to time itu artinya kadang-kadang dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya keterangan itu masih ada banyak ya, teman-teman, karena eh, nggak cukup juga kalau kita bahas dalam satu hari menjelaskan semua jenis keterangan. Nah, intinya keterangan itu adalah kelas kata yang paling tidak penting di dalam kalimat. Tapi kalau ada maksudnya gini, ada berapapun keterangan di dalam kalimat itu tidak masalah, asalkan tidak double gitu ya. Jadi misalkan sudah ada keterangan waktu, diikutkan keterangan tempat, keterangan cara, itu nggak masalah. Seperti itu. Nah, sekarang tempatnya teman-teman. Nah, sebenarnya keterangan itu umumnya atau lazimnya gitu ya, itu dia menjelaskan kata kerja. Contoh tadi ya, mobil itu berlari dengan cepat. Nah, dengan cepat atau fast atau quickly di situ itu menjelaskan kata berlari. Gitu ya. Makanya dengan cepat di situ dia adalah keterangan bukan kata sifat. Karena kalau kata sifat dia menjelaskan kata benda. Nah, kalau yang the car is fast. Nah, fast-nya itu kata sifat teman-teman karena dia menjelaskan kata benda the car. Karena is kan nggak punya arti ya, jadi nggak bisa dijelaskan pakai verb seperti itu. Nah, sekarang tempatnya keterangan di dalam kalimat, teman-teman. Keterangan itu fungsinya adalah menambahkan detail atau menambahkan keterangan tambahan ke dalam informasi yang ingin disampaikan gitu ya. Dan jenis-jenisnya tadi ada banyak informasi tambahan itu bisa tempat, bisa waktu, bisa cara, dan seterusnya tadi ya. Nah, kalau dia tempatnya ketika dia menjelaskan sesuatu, itu tergantung yang dijelaskan. Ya, jadi dia bisa menjelaskan predikat,
yaitu kata kerja, bisa juga menjelaskan selain predikat, yaitu adjektif, noun, atau adverb. Nah, untuk tempatnya keterangan ketika dia menjelaskan predikat, nah itu tergantung bentuk predikatnya. Karena bentuk predikat itu ada 3 jenis ya, teman-teman. Yang pertama ada linking verb atau to be ya, teman-teman, yang nggak punya arti itu. Alias dia to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain. Itu istilahnya namanya linking verb, bukan auxiliary. Karena kalau to be yang auxiliary itu harus ada verb setelahnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau predikatnya itu berupa to be itu kan bisa nempel dengan subjek ya, teman-teman, dan bisa disingkat. Nah, kalau di tengah-tengahnya to be dan subjek itu ada sesuatu, maka nggak bisa disingkat. Kalau di speaking itu biar mereka ngomongnya lebih cepat, itu mereka singkat. Kalau di speaking ya. Nah, makanya aturannya adalah kalau misalnya predikatnya berupa to be, di dalam kalimat itu mau dimasukkan keterangan, keterangan itu diletakkan di setelahnya to be. Ya, karena subjek sama to be itu selalu nempel supaya bisa disingkat kalau pas di speaking. Seperti itu. Contohnya adalah I'm here. Nah, I am here itu bisa disingkat jadi I'm here. Nah, tapi kalau here-nya ditaruh di tengah-tengahnya I sama am, nggak bisa disingkat jadinya, teman-teman. I here am. Nggak enak juga didengar ya. Jadi, I am here. Itu bentuk bakunya, walaupun kalau di percakapan sehari-hari sama teman-teman bilang I hear am, nggak masalah. Karena itu, jadi grammar itu tidak penting sebenarnya, teman-teman, di percakapan sehari-hari. Tapi kalau teman-teman di ranah akademik, grammar sangat penting. Ya, terutama untuk nulis seperti itu. Nah, ini yang bentuk grammatikalnya. Here di situ adalah keterangan tempat ya, artinya di sini diletakkan di setelahnya predikat to be. Seperti itu. Nah, kemudian kalau predikatnya berupa verb tunggal, maksudnya verb tunggal itu verbnya dia nggak pakai auxiliary, teman-teman. Jadi kata kerja yang sendirian berdiri di dalam predikat, yaitu verb 1, verb SIS, dan verb 2. Nah, verb SIS sama verb 2 kan nggak boleh dipakai auxiliary, teman-teman. Nah, nanti kalau mau ditambahkan keterangan, itu boleh di sebelumnya, ya, boleh juga di setelahnya. Tapi kalau kata kerja itu butuh objek ya, teman-teman, umumnya objek itu diletakkan di setelah kata kerjanya dulu, baru setelah objek diikuti keterangan. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau kata kerjanya butuh objek. Kalau enggak ya enggak usah. Maksudnya kalau enggak ada objeknya jangan dipaksa dimasukkan objek. Seperti itu. Contoh ya, teman-teman. I always come on time. Kalau diartikan, saya selalu tiba tepat waktu atau datang tepat waktu. Di situ ada kata kerja datang, dijelaskan oleh kata always sebelumnya, ya, adverb of frequency. Kemudian setelahnya ada on time, dengan tepat waktu. Nah, itu keterangan cara, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada auxiliary. Kalau maksud saya gini, jika predikatnya itu adalah auxiliary verb, jadi predikatnya agak panjang ya, ada auxiliary yang diikuti oleh verb setelahnya, maka keterangan itu jangan diletakkan di sebelum auxiliary pertama, teman-teman. Kalau misalkan diletakkan di sebelum auxiliary kedua, sebelum auxiliary ketiga, bahkan di setelah verbnya nggak masalah. Tapi kalau verbnya butuh objek, dikasih objek dulu ya, seperti itu. Nah, untuk contohnya adalah yang would consider sama had been invented. Jadi keterangan itu boleh diletakkan di setelah auxiliary pertama lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, contohnya adalah the world is slowly changing. Nah, di situ ada auxiliary is diikuti verb changing. Di tengah-tengahnya ada kata slowly. Nah, slowly ini jangan ditaruh di sebelumnya is, teman-teman. Jadi jangan bilang the world slowly is changing. Kan nggak enak juga didengar ya. Tapi kalau ditaruh di setelahnya changing nggak masalah. Kita bilang the world is changing slowly. Itu boleh. The world is slowly changing. Tidak salah. Ya. Jadi ada dua pilihan. Pokoknya di setelah auxiliary pertama lah. Jangan di sebelum auxiliary pertama. Intinya gitu, teman-teman. Gitu ya. Itu adalah keterangan jika diletakkan di setelah, maksudnya diletakkan untuk menjelaskan kata kerja seperti itu. Nah, tadi saya menyebutkan auxiliary. Auxiliary itu apa sih? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya dia juga kata kerja. Kelas katanya itu verb. Cuman bedanya dengan verb yang lain, auxiliary itu harus ada verb setelahnya yang dibantu. Oke. Nah, auxiliary sendiri itu ada 4 keluarga besar, yaitu yang pertama dari keluarganya do, yaitu do, does, did. Masih ingat teman-teman, kalau ada auxiliary do, verbnya verb keberapa? Ya, that's right, verb 1 ya teman-teman. Nah, kemudian auxiliary yang kedua adalah to be.
To be itu anggotanya ada is, am, are. Kalau nggak gitu was, were. Itu kalau teman-teman menemukan is, am, are, was, were, fix mereka adalah predikat ya, teman-teman. Nah, tapi kalau be, been, being ini tergantung auxiliary sebelumnya. Karena to be ini boleh sebelumnya ada auxiliary lain. Misalnya kalau will ya pakainya be kalau diikuti to be. Misalkan have ya diikuti been. Kalau eh, sebelumnya to be itu ada have. Tapi kalau sebelumnya nggak ada auxiliary lain ya pakainya is, am, are, was, were aja. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau being itu khusus ketika sebelumnya to be. Jadi to be boleh ketemu to be. To be yang kedua itu pakainya being. Nah, kemudian hanya to be saja yang boleh diikuti dua jenis kata kerja. Ada yang masih ingat? To be itu boleh diikuti kata kerja apa aja, teman-teman? Ya, betul. Verb 3 dan verb ing, ya, teman-teman. Jadi, kalau to be diikuti verb ing, itu caranya kita bilang sedang me. Jadi aktif, teman-teman. Contohnya, I am eating. Saya sedang makan. I am watching TV. Saya sedang nonton TV. I am studying. Saya sedang belajar, misalnya. Tapi kalau diikuti verb 3, itu nanti jadi artinya pasif. To be verb 3. Itu jadi pasif materi kita hari ketiga ya. Contohnya adalah, eh, mobil itu sedang eh, diparkir, misalnya. The car is being parked, misalnya. Ya, dikasih being nggak apa-apa karena ada sedangnya tadi, teman-teman. Makanan itu sedang dimasak. The food is being cooked. Seperti itu. Nah, itu pasif nanti artinya sedang di. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada keluarganya auxiliary have, yaitu have, has, had, artinya sudah ya teman-teman, bukan memiliki, tapi sudah. Gitu ya. Jadi ada have atau has atau had. Nah, masih ingat kalau ada have, has atau had, verb setelahnya verb keberapa? Ya, betul. Verb 3 ya, teman-teman. Jadi have, has, had itu diikuti verb 3. Contoh kalau saya mau bilang, saya sudah makan, I have eaten. Saya sudah mandi, I have taken a bath. Saya sudah membantu ibu, I have helped my mom. Misalkan seperti itu. Jadi harus di verb 3 kan kalau misalkan sudah ada have sebelumnya. Verbnya maksudnya ya. Have verb 3. Dan yang terakhir itu dari keluarganya modal auxiliary. Yaitu, nah, untuk modal ini setiap kata itu artinya bisa beda, bisa sama gitu ya. Tapi kebanyakan beda, teman-teman. Contohnya will artinya akan. Shall artinya bisa akan, bisa harus. Can artinya bisa, mungkin, dapat, mampu, boleh. Banyak ya. Can itu paling banyak artinya, teman-teman. Must artinya pasti, bisa. Harus juga bisa. May artinya mungkin, boleh, semoga itu juga bisa pakai may ya. Might artinya mungkin, teman-teman. Should artinya sebaiknya atau seharusnya. Could artinya dapat tapi di masa lalu ya. Contohnya waktu kecil saya dapat berenang. Waktu kecil saya bisa berenang. Itu bilangnya pakainya could. Nah, berarti sekarang udah nggak bisa gitu ya. Atau sekarang lupa caranya berenang atau nggak tahu bisa berenang atau enggak gitu. Jadi waktu kecil saya bisa berenang. When I was young, I could swim. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian would itu akan, tapi kalau dalam konteks pemakaian speaking ya, itu tidak dilakukan, teman-teman. Jadi kayak akan tapi omong doang. Contohnya gini, eh, seandainya kemarin tidak hujan, aku akan pergi ke rumahmu. Nah, akannya di situ cuman seandainya aja, hanya apa ya, sesuatu yang cuma omong doang lah bisa dibilang gitu, teman-teman. Gitu ya. Atau would juga punya arti lain kalau di speaking biasanya untuk sopan. Kalau kita mau sopan minta tolong ke orang atau menawarkan sesuatu itu biar sopan pakainya would seperti itu. Nah, untuk modal gandengannya adalah verb 1. Kalau teman-teman lihat tidak ada verb SIS sama verb 2 ya. Karena verb SIS dan verb 2 itu tidak boleh pakai auxiliary. Mereka yang disebut dengan verb tunggal tadi. Gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi bedanya verb 2 verb SIS dengan verb ing, verb 1, verb 3. Itu kalau verb ing, verb 1, verb 3 boleh pakai auxiliary supaya jadi predikat gitu ya. Sedangkan verb 2 sama verb SIS jangan. Nggak ada teman-teman susunan auxiliary verb 2 nggak ada. Gitu ya. Auxiliary apa lagi? Verb SIS juga nggak ada dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, itu tadi tentang auxiliary, teman-teman. Sekarang lanjut ke keterangan ketika dia menjelaskan selain kata kerja. Nah, kemarin kita sudah belajar kata sifat atau adjektif. Tempatnya keterangan ini ketika dia menjelaskan adjektif nanti kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi kemarin kan kita sudah belajar adjektif itu tempatnya di mana sih? Di sebelum kata benda yang dijelaskan.
Jadi setelahnya kata sifat di sini nanti ada kata benda, teman-teman. Ya, nah kata sifat itu udah panjang banget, jenisnya ada banyak. Ada determiner, ada deskriptif, ada noun adjunct. Yang mana setiap karakter dia punya jenis masing-masing dan boleh diikuti lebih dari satu. Urutannya sudah kita pelajari kemarin, ya. Nah, makanya saya bilang cari dulu predikat. Predikat itu enggak sepanjang-panjangnya predikat itu enggak bisa sepanjang subjek, teman-teman. Oke, subjek itu bisa panjang banget dijelaskan oleh ini. Nah, ketika kata benda di subjek atau di objek itu misalnya ya, dijelaskan oleh kata sifat, itu pun bisa disempilin sama keterangan. Nah, ini nggak perlu dihafal ya, teman-teman. Nanti silahkan dicatat di buku teman-teman urutannya. Jadi urutannya adverb of probability, kemudian adverb of negation, distinguishing, kemudian diikuti determiner, baru setelahnya adverb of degree, adverb of frequency, kemudian deskriptif, noun adjunct, kata benda. Seperti itu. Panjang ya, teman-teman. Nah, tapi yang saya sampaikan tadi nggak usah dihafal. Boleh difoto, boleh di screenshot, boleh nanti ketika sambil melihat rekaman silahkan dicatat atau dipindah di buku catatan teman-teman. Oke, kemudian itu tadi ketika keterangan menjelaskan kata sifat. Nah, sekarang keterangan ketika menjelaskan kata benda. Sebenarnya keterangan itu bisa, teman-teman, menjelaskan kata benda. Contohnya gini, orang-orang di dalam ruangan itu. Nah, di dalam ruangan itu keterangan tempat, menjelaskan kata benda orang-orang. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, umumnya keterangan yang menjelaskan kata benda itu diletakkan di setelah kata benda. Kalau di sebelumnya kata benda, itu tempatnya kata sifat. Gitu ya, teman-teman. Mister boleh dijelaskan contoh-contoh adverb seperti, nah, furthermore, nevertheless, moreover itu kita nggak pelajari, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman ngambil IELTS, nanti teman-teman akan belajar itu. Nah, karena kita belajar TOEFL, mohon maaf, Mister, kita batasi di situ ya. Tapi intinya gini, kalau dari pertanyaannya, furthermore, nevertheless, moreover itu hanya penempatannya nanti sesuai makna, sesuai konteks. Contohnya, furthermore itu kalau kita mau bilang apalagi, seperti itu. Gitu ya. Nevertheless itu artinya meskipun demikian, moreover itu artinya selebihnya atau apalagi juga bisa diartikan seperti itu. Kalau di TOEFL ITP itu nggak keluar karena itu namanya adalah sentence adverb, teman-teman. Sentence adverb itu untuk menghubungkan dua kalimat yang pakai dua titik. Maksudnya, contoh nih, misalkan kalimat pertama berbunyi manusia itu makhluk sosial. Titik. Nah, terus oleh karena itu, nah gitu ya, kita bilangnya oleh karena therefore, nah itu satu keluarga juga. Therefore, koma, we need friends. Titik. Jadi ada dua titik. Sedangkan di soal structure TOEFL, teman-teman hanya akan menemukan satu titik saja di setiap soal. Satu-satu kalimat. Gitu ya. Makanya di awal kan saya bilang, teman-teman, TOEFL ITP itu tidak menanyakan semua aspek grammar. Gitu ya. Karena terbatas hanya di kalimat saja. Seperti itu. Bukan di paragraf, bukan di teks, dan seterusnya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa jelaskan di sini teman-teman karena saya pengen membatasi khusus yang topik TOEFL aja. Lebih tepatnya TOEFL ITP. Ya, nanti kalau teman-teman tertarik dengan itu antara dua, teman-teman boleh ambil program grammar atau apa namanya? IELTS. Karena di IELTS pasti itu dibahas, teman-teman. Di bab namanya konektor atau apa namanya? Connecting device seperti itu. Itu ya. Nah, kita bahas lagi yang tadi, teman. Jadi keterangan juga bisa menjelaskan kata benda, nanti tempatnya boleh di sebelum, boleh di setelahnya. Umumnya di setelahnya, teman-teman. Nah, cuman ada beberapa jenis keterangan yang menjelaskan tempatnya di sebelum kata benda, tapi nggak bisa langsung ketemu kata benda. Gitu ya, kalau di subjek terutama. Harus ada determiner di sininya, teman-teman. Oke, misalnya any, misalnya misalnya the, baru diikuti kata benda. Nah, cara menentukannya seperti itu. Jadi kemarin misalkan di nomor 1 di adjektif kan ada titik-titik di sebelum kata benda, teman-teman. Kenapa not nggak bisa jadi jawaban? Karena di sebelum kata benda belum ada determinernya. Nggak ada pemisahnya. Seperti itu. Jadi harus ada determinernya dulu. Apalagi kata bendanya kemarin kan tunggal. Seperti itu. Gitu ya. Nah, contohnya gini, teman-teman. Not a good reason to live. Nah, ini agak ekstrim ya. Tapi kalau teman-teman suka baca novel, mungkin ini sering keluar kata-kata ini. Jadi kalau diartikan bukanlah sebuah alasan yang masuk akal atau yang bagus gitu ya untuk hidup. Nah itu kalau teman-teman lihat ada keterangan not menjelaskan kata
reason, tapi di situ sebelumnya ada kata a good. Oke. Kemudian ada setelahnya reason, kata benda reason itu ada to verb 1. To live itu keterangan. Namanya adverb of purpose, teman-teman. Nah, keterangan itu ada banyak banget. Ada adverb of agent yang tadi tidak saya sebutkan ya. Banyak banget, teman-teman. Seperti itu. Dan yang terakhir, keterangan itu juga bisa menjelaskan keterangan yang lain. Untuk tempatnya nanti tergantung kata yang menjelaskan dan yang dijelaskan, teman-teman. Gitu ya. Jadi masalah vocab lagi nanti kalau di adverb ini. Nah, contohnya adalah not here. Bukan di sini. Itu bahasa Inggrisnya not here. Dari kata di sini, itu keterangan tempat dijelaskan oleh keterangan negation yaitu not. Jadi not here, bukan here not ya, teman-teman. Jadi urutannya tergantung nanti jenisnya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kelas kata yang terakhir yang perlu kita pelajari di soal struktur TOEFL ITP ya, yaitu keterangan dan preposisi. Tadi ada sedikit materi tentang preposisi, karena preposisi fungsinya hanya merubah kata setelahnya atau objeknya menjadi keterangan, teman-teman. Nah, habis kelas kata, kita belajar special word atau kata yang penggunaannya spesial atau khusus. Atau bisa dibilang kalau saya biasanya nyebutnya pengecualian gitu ya, teman-teman. Karena ini masalah vocab dan ada hubungannya dengan grammar. Nah, special word yang pertama itu bedanya really sama very. Nah, really sama very itu sebenarnya artinya sama-sama sangat, teman-teman. Kelas katanya juga sama. Mereka adalah adverb of degree atau intensity. Nah, cuman pemakaiannya beda. Sebenarnya cuma di really sih yang beda, yang tidak, yang apa ada pengecualian itu di very-nya. Nah, very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja, teman-teman. Jadi kalau kita mau bilang, saya sangat suka bahasa Inggris misalnya. Kita nggak bisa bilang, I very love English. Itu nggak bisa, teman-teman. Karena very tidak bisa menjelaskan kata kerja. Loh, setelah kalau kita mau bilang, saya sangat suka bahasa Inggris gimana? Kita pakai yang really, teman-teman. Jadinya, I really like English atau I really love English. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, very tidak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi contohnya adalah, aku sangat ingin pergi ke pantai. Nah, di situ kata sangat itu menjelaskan kata ingin ya, teman-teman. Yang mana ingin itu kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris umumnya pakainya want. WANT. Nah, itu kalau teman-teman cek di kamus itu kelas katanya verb. Nah, karena sangat ini menjelaskan kata kerja atau verb, maka tidak bisa pakai very. Ya, pakainya yang really. Jadi kalau ini ditranslate ya, I really want to go to the beach. Saya sangat ingin pergi ke pantai. Nah, tapi kalau misalnya contohnya aku sangat lelah. Sangat di sini menjelaskan kata lelah atau capek gitu ya, yang mana itu adalah kata sifat atau adjektif. Nah, kalau adjektif bisa dipakaikan very, bisa juga pakai really. Jadi kalian boleh bilang I am really tired atau I am very tired. Untuk bilang aku sangat lelah tadi ya. Seperti itu. Atau sebenarnya ada kata-kata lain, teman-teman. Exhausted. Nah, itu untuk bilang eh, sangat lelah seperti itu. Oke, lanjut. Kata unik berikutnya atau special berikutnya itu adalah kata enough, artinya cukup. Nah, kata cukup ini penempatannya tergantung kata yang dijelaskan. Kalau yang dijelaskan adalah kata benda, maka enough-nya di sebelumnya. Jadi enough dulu baru kata benda. Sedangkan kalau yang dijelaskan selain kata benda, entah misalnya kata kerja, misalnya kata sifat, misalnya kata keterangan, nah nanti enough terletak di setelahnya, teman-teman. Contoh ya, aku tidak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Cukup di sini menjelaskan jumlah uangnya, menjelaskan benda uang. Ya, yang mana nanti kalau ditranslate berarti enough dulu baru money. Jadi ini kalau ditranslate, I don't have enough money to buy the car. Enough money, enough baru kata benda, ya, karena yang dijelaskan kata benda, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Berani itu adalah kata sifat, teman-teman. Oke, nah kalau kata sifat dijelaskan pakai enough, kata sifatnya dulu, baru kata enough-nya. Jadi ini kalau ditranslate nanti, Diana is brave enough to challenge Rudolph. Seperti itu. Jadi brave enough. Ya, teman-teman. Nah, jadi terakhir misalnya kalau ada seperti ini. Dia cukup mahir berbahasa Inggris. Mahir itu bahasa Inggrisnya good, teman-teman. Nah, untuk bilang cukup mahir, itu good enough atau enough good?
Ya, betul. Good enough ya. Karena good atau mahir itu adalah kata sifat atau adjektif. Jadi enough-nya diletakkan di setelahnya. Oke, jadi bahasa Inggrisnya he is good enough at English. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada tambahan untuk special word yang enough ini ya. Jadi enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya itu sama-sama cukup. Contoh, teman-teman. Sufficient enough. Cukup-cukup atau cukup memadai itu kalau dalam bahasa Inggris dianggap pemborosan makna. Atau istilahnya pleonasm gitu ya. Itu pemborosan makna, teman-teman. Jadi sufficient enough. Cukup-cukup atau cukup memadai itu dianggap pemborosan. Jadi salah ya secara makna. Atau adequate enough. Itu juga sama, artinya cukup-cukup. Nggak enak diartikannya, ada pengulangan. Jadi nggak bisa, walaupun secara grammar benar, adjektif dulu baru enough, tapi di situ sama artinya, maka nggak bisa. Itu ya, teman-teman. Lanjut untuk special word yang berikutnya adalah kata ever. Nah, ever itu biasa kita mengartikannya pernah gitu ya. Nah, kata pernah atau ever ini tidak bisa sembarangan kita pakai di kalimat positif. Contoh nih, misal kita mau bilang gini, saya pernah eh, saya pernah bertemu Mr. P misalnya. Itu kita nggak bisa bilang I ever met Mr. P atau I ever met with Mr. P. Nggak bisa, teman-teman. Karena ever itu nggak bisa dipakai sembarangan di kalimat positif. Nah, terus kapan kita pakai ever? Yaitu yang pertama, jika di dalam kalimat itu ada namanya superlatif. Superlatif itu caranya kita bilang yang paling, teman-teman. Ada dua cara ya. Bisa pakai the most, bisa pakai est. The est. Nah, bedanya apa? Kalau the most sama kayak penggunaan more di komparatif. Ketika adjektifnya panjang ya pakainya the most. Contohnya the most expensive, the most beautiful. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kata sifatnya pendek aja, misalnya thin, tipis ya. Yang paling tipis itu the thinnest. Yang paling tebal, the thickest. Yang paling besar, the biggest. Nah, jadi karena kalau kata sifatnya itu pendek-pendek, pakainya est. Kalau yang panjang, pakainya most. Gitu ya. Nah, di dalam kalimat kalau ada superlatif pakai ever nggak masalah. Contohnya adalah platypus adalah hewan yang paling aneh atau teraneh gitu ya. Kalau ditranslate, platypus is the weirdest animal ever. Seperti itu. Kemudian kedua, selain superlatif, kalimat katanya atau pertanyaan dalam bahasa Inggris itu pakai ever nggak masalah. Contoh ya teman-teman, apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Nanti kalau ditranslate, have you ever been to Kawah Ijen? Nah, pakai ever nggak masalah. Tidak juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Have you been to Kawah Ijen? Itu juga artinya apakah kamu sudah pernah ke Kawah Ijen? Sama, teman-teman. Kemudian yang ketiga, di kalimat negatif atau semi negatif. Ya, contohnya, tak satu pun yang pernah dibangun manusia itu bertahan selamanya. Contohnya, kalau ditranslate, nothing's ever built to last. Ini S-nya ini is ya, disingkat. Ini dari lagu, teman-teman. Lagunya Green Day, judulnya 21 Guns. Mungkin ada yang familiar karena lagunya dulu cukup populer ya, teman-teman. Di situ ada nothing's ever built to last. Kalau diartikan ya, tak ada yang dibuat manusia itu bertahan selamanya. Oke, lanjut. Selain kalimat negatif atau semi negatif, kalimat kondisional atau kalimat pengandaian, yaitu kalimat yang menggunakan conjunction if, itu pakai ever nggak masalah. Contoh ya, seandainya kamu nanti sempat ke sini, aku akan mengajakmu berkeliling sekitar air terjun. Ini kalau ditranslate, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Nah, itu pakai ever karena ada if-nya nggak masalah, teman-teman. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk special word, perbedaannya nor, no, not, sama non. Nah, karena mereka mirip-mirip, ini sering banget member-member di kampus Inggris ini kepleset, teman-teman. Maksudnya bingung membedakannya gitu ya. Karena sama-sama ada kata no di dalamnya. Nah, mereka ini sebenarnya kelas katanya beda-beda, teman-teman. Karena kelas katanya berbeda, otomatis penggunaan di dalam kalimat juga beda. Karena penggunaan kata itu tergantung kelas katanya apa di dalam kalimat. Gitu ya. Contoh nih, nor itu adalah conjunction ya, anggotanya fanboys, teman-teman. Materi kita chapter kedua. Dan nor ini di materi kita hari keempat, ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, akan diinversi setelahnya. Setelahnya nor itu kalau ada subjek predikat itu diinversi. Seperti itu.
Kalau kalimat positif pengganti kata ever apakah? Nah, kalau kita mau bilang pernah di kalimat positif, contohnya saya pernah bertemu Mr. P, teman-teman boleh pakai dua alternatif ini ya. Yang pertama teman-teman boleh pakai tenses perfect. Perfect itu have verb 3, teman-teman. Sorry, have verb 3. Contoh, saya pernah bertemu Mr. P. Kita bilangnya I have Mr. P. Sorry, I have met Mr. P. Misalnya, ya. Atau teman-teman juga bisa pakai kata ini sebagai pengganti keterangan ever, yaitu kata once. Once itu untuk apa namanya, menerangkan kalau dulu tuh pernah tapi saya nggak tahu kapan, lupa gitu. Intinya waktunya nggak penting, kapannya nggak penting. Intinya kita cuma mau bilang saya tuh udah pernah ketemu Mr. P misalnya ya. Nah itu kita bilangnya I once, pakai have juga nggak apa-apa, tetepan. I once met Mr. P. Atau once-nya ditaruh di belakang juga nggak apa-apa. I met Mr. P once. Nah, nanti artinya sekali jadinya ya. Tapi nggak apa-apa, artinya sama kok. Intinya sama. Seperti itu. Jadi silakan pakai have verb 3 di predikatnya untuk bilang pernah di kalimat positif ya. Atau once sebagai keterangan pengganti kata ever. Tapi jangan bilang, saya pernah bertemu Mr. P, I ever met Mr. P. Jangan teman-teman. Ya, karena ever tidak dipakai di kalimat positif biasa. Seperti itu. Oke, nice. Dan biasanya kenapa kok saya sampaikan itu biasanya keluarnya adalah di apa namanya? Di eh, struktur yang bagian kedua, yang error analisis. Cuman di kalau ever itu kalau di yang asli ITS saya belum pernah nemu teman-teman. Tapi kalau diprediksi itu saya pernah beberapa kali nemu. Seperti itu. Siapa tahu teman-teman nanti ikut yang prediksi dan menemukan itu makanya saya kasihkan gitu ya. Nah, lanjut lagi, itu tadi nor ya, conjunction teman-teman. Dia menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, entah itu subjek predikat dengan subjek predikat ataupun bagian kalimat yang sama aja, misalnya objek dengan objek, keterangan dengan keterangan dan seterusnya. Berikutnya ada no. No ini materi kita kemarin teman-teman, yaitu kata sifat. Dia menunjukkan jumlah bendanya. Jadi no itu adalah kata sifat atau adjektif, keluarganya determiner, determiner yang menunjukkan jumlah bendanya atau istilahnya kardinal atau quantifier. Banyak sebutannya di buku itu banyak banget, teman-teman. Gitu ya. Berikutnya ada not. Not itu adalah keterangan yang hari ini kita bahas, teman-teman. Dan dia hanya bisa menjelaskan bagian kalimat saja. Misalnya subjek dijelaskan pakai not, nggak apa-apa. Predikat dijelaskan pakai not, nggak apa-apa. Syaratnya kalau not menjelaskan predikat harus dikasih auxiliary sebelumnya. Ya, nggak bisa kita langsung not kata kerja, nggak bisa. Kecuali not only. Kalau not only bisa, teman-teman. Karena notnya menjelaskan only, bukan menjelaskan kata kerjanya. Gitu ya. Jadi kalau not menjelaskan contohnya saya tidak mencintaimu itu kita nggak bisa bilang I not love you. Ya kita bilangnya I do not love you. Walaupun do di situ nggak punya arti tapi memang syarat pembentukan predikat yang negatif atau dikasih not itu memang seperti itu. Harus ada auxiliary-nya. Gitu ya. Nah itu keterangan not itu teman-teman. Dan yang terakhir adalah non. Non itu kata ganti atau pronoun. Dia sinonim dari kata nothing, nobody, atau no one. Nothing, nobody, no one, sama none itu adalah kelas katanya pronoun. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ke-7 ya. Nah, ini contoh soalnya, teman-teman. Caranya sama. Atau mungkin sebelum ke contoh soal, ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Aman ya, teman-teman? Baik, atau kita cek ke contoh soal dulu. Caranya sama, dicari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1 yaitu store. Nah, verb 1 berarti subjeknya jamak ya. Nah, subjeknya ini brain cells. Kemudian ada predikat lagi yaitu is understood, auxiliary verb, teman-teman. Subjeknya di situ adalah kata benda mechanism. Nah, di situ ada conjunction by which. Nah, kalimat berarti sudah lengkap. Subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Nah, nggak ada masalah dengan sentencing ya. Masalahnya adalah di phrasing. Kalau di phrasing itu masalahnya cuma dua kok, teman-teman. Yang pertama, titik-titik terletak di sebelum kata benda, entah itu di subjek atau di objek atau tidak. Karena itu tempatnya adjektif. Nah, selain tempatnya adjektif, itu pasti tempatnya kalau nggak keterangan ya preposisi gitu ya. Nah, di sini titik-titik berada di dalamnya predikat, artinya dia menjelaskan kata kerja. Ya udah fix itu fungsinya keterangan, teman-teman. Oke, cari ABCD yang keterangan. Ya, betul saya lihat di chat menjawab Charlie semua ya, teman-teman. Betul, jawabannya Charlie.
Oke, nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Nah, cara bagaimana bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan itu tidaklah dipahami dengan jelas. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada are, subjeknya amobas ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalimat sudah lengkap. Nggak ada masalah dengan sentencing. Di sini kebetulan predikat itu berupa to be. To be itu nggak bisa sebenarnya teman-teman. Ditambahi apa-apa itu sebenarnya nggak bisa ya. Jadi kata setelahnya to be itu dia berdiri sendiri di dalam kalimat sebagai complement. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di setelahnya titik-titik di situ ada complement berupa kata sifat yaitu small. Nah, complement itu apa? Complement itu pelengkap, teman-teman. Di kalimat itu ada namanya pelengkap. Kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya keterangan gitu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris nyebutnya complement karena complement itu bukan cuma kata keterangan. Kata sifat juga bisa jadi complement. Seperti itu. Jadi di sini kita carikan kata yang menjelaskan kata sifat. Nah, yang menjelaskan kata sifat itu cuma satu, teman-teman. Ya, yaitu kata keterangan. Atau saya balik, kata keterangan itu fungsinya bisa menjelaskan kata sifat. Kata sifat hanya bisa dijelaskan oleh kata keterangan. Nah, cari ABCD yang kata keterangan. Ya, betul jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman. To itu adalah keterangan yang termasuk ke dalam adverb of degree. Temannya very, temannya most, temannya more, temannya rather, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, amobas are too small to be seen without a microscope. Amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Seperti itu. Nah, contoh terakhir, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada showed, teman-teman. Subjeknya adalah sculpture and Whitney. Kemudian ada conjunction that. Subjeknya adalah her parents. Predikatnya adalah recognized and encouraged. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, kalau kita lihat teman-teman, titik-titik itu terletak di sebelum kata benda. Nah, tapi ini kata bendanya nggak jelas fungsinya sebagai apa. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda, teman-teman. Kenapa? Karena di soal sudah ada subjek, di sebelumnya predikat sudah ada subjek. Nah, nanti kalau kita biarkan dia tetap jadi kata benda, subjeknya double. Gitu ya. Nah, otomatis ini kita harus rubah kelas katanya. Nah, yang bisa merubah kelas kata itu cuma satu kelas kata, yaitu kata preposisi. Kita carikan di ABCD di sini preposisi. Ya, karena fungsi preposisi itu adalah merubah objeknya atau kata setelahnya menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, saya lihat semuanya menjawab delta. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Oke. Atau kita bisa dengan cara eliminasi, teman-teman. Yang alfa, predikat itu tidak boleh muncul di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Otomatis yang alfa ini bonus, jangan dipilih. Ini udah pasti salah, teman-teman. Kalau yang bravo, ada subjek, ada predikat. Nah, sebenarnya ada conjunction sebenarnya. Cuman conjunction ini penempatannya kurang tepat, teman-teman. Kenapa? Karena setelah well ada subjek kecil tapi nggak ada predikatnya. Ini kebalik. Kalau yang bravo ini kebalik, teman-teman. Dia harusnya conjunction subjek predikat. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction lagi. Kalau nanti ada 3 subjek 3 predikat, conjunctionnya harus ada 2. Sedangkan di soal cuma ada 1, di pilihan Charlie tidak ada conjunction. Nggak bisa teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang delta. Nah itu preposisi artinya sebagai. Ya, nanti kalau dibaca, as a child, Sculpture and Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Jadi, sebagai seorang anak kecil, pematung Ed Whitney menunjukkan gitu ya, intelektual tinggi dan bakat artistik yang tinggi yang kedua orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu sebelum lanjut ke latihan buat teman-teman? Atau kita cek ya ke latihan soal? Teman-teman coba dulu, seperti biasa jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban delta, delta, delta. Saya lihat semua menjawab delta ya. Baik, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada kata are attempting, subjeknya adalah designers. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction, artinya kalimat sudah lengkap teman-teman. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik itu ada kata benda modern offices. Nah, ini tidak bisa kita biarkan menjadi tetap kata benda. Kenapa? Karena nanti subjeknya double, teman-teman. Ada designers, ada modern offices. Nah, supaya nggak double, ini kita rubah menjadi keterangan, caranya tambahkan preposisi di titik-titik. Nah, A, B, C, D itu preposisi cuma satu, teman-teman. Ya, yaitu yang Charlie. Jadi jawabannya Charlie, teman-teman. Kalau yang delta once itu kata keterangan, bukan preposisi. Kata benda itu kalau misal atau subjek ya, sebelumnya ada keterangan. Ini keterangannya dia berdiri sendiri, teman-teman, bukan menjelaskan subjek. Nah, tapi kalau misalkan ada keterangan di sini, ini tetap menjadi subjek nanti. Subjeknya double. Karena yang mengganti kelas kata atau merubah kelas kata itu bukan keterangan, tapi preposisi. Ya, jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, with modern offices becoming more mechanized, para designers are attempting to personalize them with warmer, less severe interiors. Kalau diartikan, dengan kantor-kantor modern yang semakin menjadi bermesin, maksudnya bermesin itu dalamnya itu banyak alat-alat elektronik ya, misalnya AC, kulkas, seperti itu, teman-teman. Para desainer ruangan itu sedang berusaha untuk menyesuaikan kantor-kantor modern tadi dengan interior yang kurang severe. Kurang severe itu kurang banyak ukiran gitu ya. Dan lebih santai, lebih polos seperti itu. Karena kalau misalkan di pojok-pojok banyak ukiran, kita mau naruh AC itu juga sulit gitu ya, karena ada yang ganjal di situ. Jadi harus agak turun misalkan seperti itu. Atau misalkan yang lain-lain ya, contohnya seperti itu. Harus banyak latihan. Ya betul, karena dari latihan kalau teman-teman dapat vocab, ya boleh dicek di kamus, terus ditulis. Karena yang saya sampaikan di hari pertama sekali, sebelum kita mulai program itu teman-teman, yang paling penting buat teman-teman itu adalah vocab. Yang membantu teman-teman di TOEFL ini vocab. Nah, dari mana kita bisa memperkaya vocab? Sering-sering latihan, teman-teman. Sering-sering ketemu kata-kata dalam bahasa Inggris, terutama di bentuk soal TOEFL. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke nomor 5. Silahkan, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Ada jawaban alfa, ada juga delta. Oke, kita cek bersama. Ada juga Charlie ya. Di situ ada predikat can be cultivated. Subjeknya adalah daylilies. Itu sejenis bunga lili ya, kayak kalau saya nggak salah. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction. Nah, tapi kalau kita lihat di sebelum koma itu ada kata benda. Kalau teman-teman menemukan kata yang akhirnya nes gitu ya, 90% dia adalah kata benda, teman-teman. Nah, kata benda kok tempatnya di sebelumnya predikat itu adalah subjek. Sedangkan di soal sudah ada subjek. Dan subjek predikat nggak boleh dipisah satu koma. Nah, ini nggak jelas fungsinya sebagai apa, teman-teman. Maka harus kita rubah menjadi kelas kata lain, yaitu keterangan. Caranya gimana? Kita masukkan preposisi di sini. Ya, carikan A, B, C, D yang preposisi. Kalau yang alfa itu cuma kata sifat. Kalau kata sifat itu hanya menambahkan arti saja, tidak merubah kata bendanya. Teman-teman. Dan nanti kata benda ini tetap akan menjadi kata benda, tetap jadi subjek. Nanti subjeknya jadi double. Ya, artinya alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, since itu bisa preposisi, bisa conjunction. Oke. Nah, tapi kalau since yang preposisi, itu kata setelahnya harus kata benda berupa waktu. Contohnya tahun atau peristiwa sejarah. Sedangkan di situ hardiness. Hardiness itu kalau diartikan kemampuan hidup yang baik, teman-teman. Nah, kemampuan bertahan hidup yang baik. Nah, otomatis itu kan bukan kata benda waktu ya. Kata benda waktu itu tahun, bulan, tanggal, hari, minggu, dan misalnya peristiwa sejarah tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, sedangkan di situ bukan berarti since ini conjunction artinya karena. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat di kalimat cuma satu ya, teman-teman. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunctionnya. Nggak bisa, teman-teman.
Jawabannya adalah yang delta ya. Di situ ada preposisi because of. Oke, baru diikuti kata benda nanti menjadi keterangan. Jadinya jawabannya yang delta kalau dibaca because of their hardiness, daylilies can be cultivated particularly easily. Kalau diartikan karena tingkat bertahan hidupnya yang baik, daylilies itu bisa dibudidayakan cenderung dengan mudah. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya teman-teman ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban Charlie dan juga Delta ya. Ada juga Alpha. Mari kita cek teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat develop teman-teman. Subjeknya adalah the technology ya. Kemudian tidak ada conjunction, tidak ada predikat lagi. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Nggak ada masalah dengan sentencing. Nah, tapi di situ kalau kita lihat di setelah titik-titik, pokoknya kalau teman-teman menemukan that of, itu dia adalah kata ganti, teman-teman. That-nya itu kata ganti ya, atau pronoun. Artinya itu. Gitu. Nah, berarti ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata ganti. Karena nanti subjeknya double. Jadi ini kita harus rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Masukkan preposisi di titik-titik. Nah, di pilihan ganda itu preposisi cuma satu, teman-teman. Ya. Nah, ini masalah vocab lagi. Yang alpha sama yang bravo, dissimilar sama different itu artinya sama-sama berbeda, kelas katanya juga sama, yaitu kata sifat. Kata ganti itu nggak bisa ditambahkan kata sifat sebelumnya, teman-teman. Itu perbedaan kata ganti sama kata benda ya. Kalau kata benda bisa, tapi kalau kata ganti tidak bisa. Oke, alpha bravo salah ya. Kalau yang Charlie not likely itu keterangan, teman-teman. Not-nya keterangan, likely-nya juga keterangan. Keterangan tidak merubah kelas kata apapun, hanya menambahkan keterangan saja. Artinya yang Charlie tidak bisa karena that di situ harus kita rubah kelas katanya. Nah, jawabannya adalah yang delta. Unlike atau like aja ya, teman-teman. Itu yang artinya seperti. Kalau unlike ya tidak seperti gitu. Itu adalah preposisi. Nah, jawabannya delta nanti kalau dibaca, unlike that of iron construction, the technology for constructing buildings with reinforced concrete developed rather rapidly. Kalau diartikan, tidak seperti teknologi untuk mendirikan bangunan pakai besi, gitu ya. Teknologi mendirikan bangunan dengan beton pendukung berkembang agak lebih cepat. Seperti itu. Nah, jawabannya delta, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban delta, delta, delta. Saya lihat semua menjawab delta ya. Baik, mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada predikat kills. Subjeknya adalah copper sulfate ya, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Nggak ada masalah dengan sentencing. Berarti masalahnya adalah di phrasing. Nah, kalau kita lihat di setelahnya kills, itu ada objek algae. Kemudian setelah titik-titik itu ada gerund, teman-teman. Otomatis ini ada dua objek. Nggak bisa ya. Objek kedua ini berarti yang ada titik-titik sebelumnya, kita rubah jadi keterangan dengan cara menambahkan preposisi sebelumnya. Ya. Di sini berarti harus kita masukkan preposisi. Kita carikan A, B, C, D yang preposisi. Nah, pilihan A, B, C, D yang preposisi cuma di dua pilihan, yaitu antara Charlie atau Delta, ya teman-teman. Nah, bedanya Charlie sama Delta itu cuma di arti.
Kadang kalau masalah preposisi seperti, bukan cuma preposisi ya teman-teman, conjunction juga itu kadang masalahnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman menemui masalah seperti ini, mau nggak mau caranya cuma satu, yaitu dengan mengartikan. Oke, kalau yang Charlie itu artinya kecuali, yang delta itu artinya apa namanya, tanpa. Nah, kita cek ya teman-teman. Copper sulfate yang disebar dalam jumlah yang cukup itu membunuh alga kecuali membahayakan ikan atau invertebrata air yang lain. Nah, kalau yang delta, copper sulfate yang disebar dalam jumlah yang cukup membunuh alga tanpa membahayakan ikan atau invertebrata yang lain, invertebrata air yang lain. Nah, yang enak dibaca atau yang membentuk makna yang ingin disampaikan adalah yang delta ya, teman-teman. Kalau yang Charlie nggak enak, masa kecuali membahayakan ikan kan nggak enak, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya yang delta seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang kelas kata terakhir ya, yaitu adverb atau kata keterangan. Oke, kata keterangan itu kelas kata yang paling tidak penting di dalam kalimat, ada tidak apa-apa, tidak ada juga nggak apa-apa. Ya, kemudian kalau teman-teman menemukan ada kata benda yang tempatnya itu nggak jelas, ya, maksudnya dia akan merubah double subject atau double object, maka harus dirubah jadi keterangan. Caranya teman-teman masukkan preposisi sebelumnya. Seperti itu. Jadi carikan ABCD yang preposisi kalau menemukan dua kata benda yang satunya itu kata bendanya nggak jelas fungsinya apa. Gitu ya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman. Silahkan. Sepertinya aman ya. Baik, nanti saya kirimkan latihannya buat teman-teman. Saya harap nanti sering-sering latihan supaya memperkaya vocab dan menerapkan yang teman-teman pelajari di kelas di latihan gitu ya. Thank you so much for having me today everyone. I'll see you again next time. Bila saya say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.